alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk secara bahasa ada 3. Yang pertama, al-khudu', merendahkan diri. Yang kedua, as-sukun, tenang. Yang ketiga, at-tadhallul, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna khusyuk. Jadi kalau kita lihat ada seorang, mohon maaf, seorang pembantu di depan tuannya begitu tenang, begitu merendahkan diri, itu namanya khusyuk. Kalau ada seorang bawahan di depan atasannya, seorang menteri di depan presiden, seorang camat di depan bupati, matanya enggak jelalatan, tangannya, coba lihat foto orang-orang di depan pejabat, nah itu khusyuk namanya. Al-khudu', merendahkan diri. As-sukun, tenang. Beda kalau dia sama temannya, mata jelalatan, ngobrol enggak tentu arah, tangan. Tapi dia tenang, diam, merendahkan diri, merasa terhina, itu disebut dengan khusyuk secara bahasa. Adapun secara istilah, khusyuk adalah al-khudu' baina yaday rabbi, merendahkan diri di hadapan Allah, bit-tazallul, dengan merasa diri tidak punya apa-apa, merasa rina, merasa hina, merasa rendah, merasa tak ada kuasa, merasa tak ada daya, merasa tak ada upaya. Akulah makhluk yang paling hina, aku hanya butiran debu di tengah samudera alam semesta. Nah, itu disebut dengan khusyuk. Nah, sholat yang khusyuk itu, apakah orang yang matanya menghadap ke arah tempat sujud, lalu tidak bergerak-gerak, itu khusyuk. Khusyuk jismi namanya, khusyuk badannya. Jadi kalau ada orang yang matanya sholat melihat ke sana kemari, menggaruk-garuk, sempat pula mencet-mencet jerawat, itu badannya pun nggak khusyuk. Jadi khusyuk terbagi 2. Khusyuk yang pertama khusyuk badan. Khusyuk badan itu ya dia mengikuti gerakan sholat, matanya tidak jelalatan, itu khusyuk badan. Sedangkan khusyuk yang kedua adalah khusyukul qalbi, khusyuk yang ada di dalam hati. Pembahasan kita adalah khusyuk yang ada di dalam hati. Jadi hati kita itu didudukkan dulu. Hati kita ini lompat-lompat, lari-lari ke sana kemari, didudukkan dulu dia. Bagaimana cara mendudukkannya? Maka ada 7 langkah. Langkah yang pertama, diawali dari mengambil air wudhu. Ketika berwudhu itu, kita sudah dengan penuh kesadaran. Jadi pikiran kita yang ke sana kemari, ke mall, ke pasar, ke kantor, ke kampus, ke Instagram, itu ditarik dia masuk ke dalam diri kita. Dari mulai berwudhu dulu. Maka waktu mencuci tangan itu, kita sedang meyakini bahwa dosa-dosa dari tangan kita lepas. Ketika air masuk ke dalam mulut ke hidung, saat itu kita sedang melepaskan dosa-dosa mulut, dosa-dosa hidung. Ketika air disiramkan ke muka, saat itu sedang lepas dosa-dosa biji mata. Saat air disiramkan ke tangan, saat itu lepas dosa-dosa tangan. Hadisnya ada dalam kitab Sunan Ibni Majah. Seakan-akan dosa itu mengalir ke dalam aliran air wudhu. Kalau pernah kita habis dari nangkap ikan di sawah, mandi, kan kelihatan lumpurnya itu bersama air mandi. Begitulah air wudhu itu membawa dosa. Seandainya terlihat seakan-akan nampak dosa itu copot lepas. Setelah itu baru berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Yang kedua, azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka kita seakan-akan ini adalah panggilan hari kiamat. Khusyuk, aku sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jawab azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Makanya kita dianjurkan tidak boleh ngomong.
ketika azan. Kata Imam As-Suyuti, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, orang yang ngobrol ketika azan, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Makanya usahakan jangan dekat dengan orang yang akrab. Kalau dekat dia nanti ngajak ngobrol, agak-agak jauh dikit. Tutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah والشرفات العالية الرفيعة وبعث اللهم مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Siapa yang menjawab seruan azan, menutupnya dengan doa wasilah, halal lahu syafaati, maka dia mendapatkan wajib dapat syafaatku, wajabat lahu syafaati, wajib dia dapat syafaatku hari kiamat. Sebenarnya Nabi ingin menggiring supaya kita khusyuk dari mulai azan ini. Makin kuat pikiran kita itu. Dari mulai wudhu udah kuat, nyawa azan sudah kuat. Yang ketiga, memasang niat. Jadi ketika kita mau sholat itu, kita sudah pasang niat. Kalau hanya selintasan pikiran, seperti torehan pensil di atas kertas putih, itu baru hanya namanya khatar, lintasan pikiran. Kalau dia udah agak kuat, coretkan pensil di atas kertas, itu namanya azam. Tapi kalau dia sudah nyata, jelas, itulah dia niat. Maka kita sedang menghadap Allah SWT, berniat, saya sholat maghrib, 3 rakaat, jadi makmum, karena Allah Ta'ala. Niatnya dipasang di dalam takbir, dalam mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Yang keempat, membaca. Beda bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Bahasa Indonesia, kalau ada orang membuka, lalu kemudian ini, membaca namanya. Kalau bahasa Arab, kalau hanya sekedar melihat, mulutnya tidak bergerak, itu namanya mutala'ah. Sedangkan kita sholat itu adalah qira'ah. Qira'atul Fatihah. Qira'ah itu mulut bergerak. Bismillah. Jadi semua bacaan itu dibaca. Yang kelima, penggunaan nafas. Jadi nafas itu kata Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir. Nafas itu membantu kekhusyuan. Misalnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada orang yang bagi 3 nafas, ada yang 1 nafas. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi ada orang yang pelan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dengan suara yang hamsah. Hamsah itu kira-kira didengar telinga sendiri. Hamsah namanya. Berikutnya, faham. Saya tidak menyuruh menghafal terjemah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Enggak, bukan itu yang saya maksud. Faham saja secara umum. Bukan terjemah per kata. Karena sulit, itu menyulitkan orang awam. Paling tidak paham dia secara umum. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Oh, subhana maha suci Allah. Tuhanku Rabb a'la, maha tinggi, wa bihamdihi. Yang ketujuh, pikiran tidak melompat pada gerakan berikutnya. Jadi jangan sampai ketika berdiri, pikirannya sudah melompat kepada ruku. Di saat ruku, pikirannya sudah melompat kepada i'tidal. Di saat i'tidal, pikirannya sudah melompat kepada. Kalau dia sedang ruku, maka pikirannya juga ikut sedang ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Menikmati. Makan aja pun ada orang yang menikmati, ada yang tidak. Makan ini, makan ini, makan ini, makan ini, selesai. Tapi ada orang makan. Dinikmatinya makan itu.
Salat ini pun begitu juga. Dinikmati iftitah itu. Dinikmati tasyahud itu. Dinikmati duduk antara dua sujud itu. Dinikmati berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala.